Tokoh terakhir yang akan saya bahas adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf, penyair, dan pemikir besar Islam modern yang lahir di Sialkot, India, Britania pada tahun 1877. Yang seperti kita ketahui emang pada masa itu India masih dalam jajahan Inggris. Beliau hidup pada masa ketika umat Islam berada dalam kondisi krisis yang sangat kompleks. Secara politik, dunia Islam berada di bawah dominasi kolonial Barat. Secara intelektual, umat Islam mengalami kemunduran dan kehilangan kepercayaan diri. Dan secara spiritual, agama Islam sering dipahami secara pasif dan fatalistik. Terus beliau juga menyaksikan langsung bagaimana umat Islam menjadi masyarakat yang tunduk, pasrah, dan tidak memiliki keberanian untuk menentukan masa depannya sendiri. Dia melihat bahwa kolonialisme Barat ini tidak hanya menjajah wilayah fisik umat Islam seperti negara-negara yang mayoritasnya Islam, tetapi juga menjajah cara berpikir umat-umat Islam. Seperti ketika Inggris menjajah India, yang diubah itu bukan hanya wilayahnya menjadi wilayah Inggris, wilayah India menjadi wilayah Inggris, tapi pola pikir atau cara berpikirnya umat muslim yang ada di India itu diubah menjadi paham yang dianut oleh penjajahnya, yaitu Inggris. Dari sinilah lahir kegelisahan intelektual dari Muhammad Iqbal, yang kemudian mendorongnya untuk merumuskan gagasan pembaruan Islam yang sangat khas. Bagi Muhammad Iqbal juga, masalah terbesar umat Islam ini bukanlah kurangnya ibadah atau lemahnya ritual keagamaan. Maksudnya umat Islam ini dari segi ibadah atau ritual keagamaan itu sudah sangat kuat atau sudah sangat mumpuni, sudah sangat mantap. Terus apa masalah terbesar dari umat Islam itu menurut Iqbal? Yaitu hilangnya kesadaran diri umat Islam sebagai subjek sejarah. Yang seperti kita ketahui, umat Islam ini mempunyai sejarah panjang. Terus di dalam sejarah ini, umat Islam ini selalu unggul dari bangsa-bangsa Barat. Kenapa ketika masa kontemporer atau masa modern ini, umat Islam itu kehilangan jati dirinya? Umat Islam ini menurut beliau terlalu lama terjebak dalam sikap pasrah terhadap takdir dan salah memahami konsep tawakal. Maksudnya ya udahlah, dengan kondisi yang kayak gini ya udah, umat Islam itu pasrah saja dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Mungkin yang dimaksud dengan Muhammad Iqbal itu seperti itu. Tawakal di sini dipahami sebagai menyerah tanpa usaha, padahal Islam tawakal harus didahului dengan ikhtiar yang maksimal. Maksudnya ketika sudah bertawakal harus dibarengi dengan ikhtiar, berusaha, mau belajar, dan memiliki keberanian untuk menentukan masa depan dari umat Islam itu sendiri, yaitu tidak dalam jajahan lagi, tidak pola pikirnya sudah tidak mengikuti paham dari Barat. Umat Islam bisa mandiri ataupun independen dengan apa yang dianut dalam ajaran-ajaran Islam. Terus inti pemikiran dari Muhammad Iqbal yang saya simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama itu adalah konsep hudi, yaitu yang sering diterjemahkan sebagai kesadaran diri, harga diri, dan kepribadian. Hudi bukanlah egoisme, tetapi kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dan berperan aktif dalam kehidupan. Manusia yang memiliki hudi adalah manusia yang sadar akan potensinya, berani bertindak, dan tidak tunduk pada ketidakadilan. Ini yang harus ditanamkan oleh umat Islam pada masa sekarang maupun yang akan datang.
Terus Iqbal juga menolak pandangan fatalistik yang menganggap manusia sepenuhnya tidak berdaya di hadapan takdir. Menurut beliau, Allah justru memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada manusia untuk membentuk sejarahnya sendiri. Dalam banyak puisinya, Iqbal menyuruhkan agar umat Islam bangkit, bergerak, dan tidak takut menghadapi perubahan zaman. Maksudnya di sini mungkin beliau menegaskan tentang bahwa manusia ini sebagai khalifah atau uh, yang menjalankan amanah-amanah Allah, menjalankan perintah Allah di muka bumi ini. Terus pemikiran kedua dari Muhammad Iqbal adalah bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan progresif. Ia menolak pandangan bahwa Islam adalah agama yang statis dan hanya cocok untuk masa lalu. Maksudnya kita ini harus berani berijtihad agar ajaran-ajaran Islam ini tetap relevan, tetap hidup, tetap aktual, tetap cocok dengan keadaan pada umat Islam sekarang ini. Terus juga menurut beliau, salah satu penyebab kemunduran umat Islam adalah berhentinya atau tertutupnya proses ijtihad dan berkembangnya taklid, yaitu uh, pemahaman dalil melalui pendapat ulama yang diterima begitu saja tanpa proses berpikir. Terus ketika umat Islam hanya mengulang pendapat lama tanpa memahami konteks, Islam kehilangan daya geraknya. Oleh karena itu, ijtihad bukan ancaman bagi agama, tetapi justru sarana untuk menjaga vitalitas dalam ajaran Islam itu sendiri. Terus pemikiran ketiga dari Muhammad Iqbal adalah integrasi antara spiritualitas dan realitas sosial. Ia sangat mengkritik tasawuf yang mendorong umat Islam untuk menjauh dari dunia, mengasingkan diri, mengabaikan persoalan sosial. Menurut beliau, hal-hal seperti itu bukanlah spiritual sejati. Justru spiritual sejati itu harus melahirkan keberanian, kreativitas, dan mempunyai etos kerja. Iqbal tidak menolak tasawuf, tetapi beliau juga ini sangat menghargai kedalaman spiritualitas dalam Islam. Namun ia juga menentang tasawuf, lemahnya tasawuf ya. Menurut beliau ini adalah melemahkan semangat hidup dan membuat umat Islam ini apatis terhadap ketidakadilan, yang membuat spiritualitas pada umat Islam ini cenderung hanya melemahkan saja menurut beliau. Juga bagi Iqbal, tasawuf ini harus menjadi sumber energi untuk perubahan sosial, bukan pelarian dari realitas. Nah, maksud saya tadi melemahkan itu adalah melemahkan dari melihat keadaan-keadaan umat Islam yang ada di lapangan, atau faktanya, nyatanya yang ada di lapangan itu bagaimana. Jangan kita malah menarik diri terus tanya berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Kita juga harus berani bergerak, bukan hanya zikir dan ritual-ritual keagamaan saja yang dijalankan. Jika Muhammad Iqbal ini melihat kondisi umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama pada masa kini, mungkin ia akan melihat potensi yang sangat besar. Islam ini di Indonesia ini kan memiliki jumlah yang sangat besar. Terus tradisi keagamaannya juga hidup, serta kekayaan budaya yang sangat luar biasa. Namun juga dari hal-hal itu, beliau juga akan mengkritik sikap umat Islam yang terkadang terlalu nyaman dengan keadaan dan kurang memiliki keberanian untuk melakukan perubahan besar. Beliau kemungkinan akan menilai bahwa umat Islam di Indonesia masih menghadapi persoalan serius dalam hal kualitas sumber daya manusia atau SDM, kemandirian ekonomi, dan keberanian intelektual. Banyak umat Islam yang rajin ibadah, tetapi kurang percaya diri dalam menghadapi tantangan global, baik di bidang ekonomi,
teknologi maupun pemikiran. Terus kalau menanggapi kondisi Nahdlatul Ulama pada masa kini, Muhammad Iqbal cenderung akan menunjukkan sikap yang relatif positif. Ia akan menghargai tradisi tasawuf NU yang menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, serta peran pesantren dalam menjaga moral masyarakat. Namun ia juga akan memberikan kritik yang konstruktif. Terus solusi yang bisa kita gunakan dari kacamata beliau adalah membangun umat Islam yang sadar, percaya diri, dan juga harus kreatif. Umat Islam harus berani berpikir mandiri, membuka ruang ijtihad, tidak takut berinteraksi dengan modernitas. Namun juga semua itu harus tetap berakar pada nilai spiritualitas dalam Islam. Beliau ingin umat Islam menjadi umat yang beriman secara mendalam, berpikir secara rasional, dan bergerak secara aktif. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.